apakah cukup capres itu memberikan wawasan, janji, rencana, atau ada karakter yang harus dipahami oleh kita, masyarakat pada umumnya, terutama anak-anak Tuhan. Apa sih bedanya pemimpin negara sama pemimpin keluarga? TV-TV kan di belakangnya ada kepentingan juga, ya. Minta hikmat dari Tuhan supaya tahu mana yang benar yang salah. Sebelum perang, ada nggak intrik-intrik Palestina dan Israel? Ada. Kenapa saya nggak mau kesana lagi? Kayaknya bentar lagi perang. Benar begitu loh. Shalom Bapak Ibu sekalian, GMCC Berdampak. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang Bapak yang cukup menjadi berkat banyak orang, terutama para keluarga ya. Dan Bapak ini adalah seorang yang berkecimpung di dunia karakter. Kalau boleh saya bilang atau sebutkan bahwa beliau adalah Bapak karakter bangsa. Dan jadi beliau berkecimpung sudah kurang lebih hampir 40 tahun di dunia karakter. Saya percaya Bapak Ibu semuanya kenal dengan Bapak saya, yaitu Bapak Yakub Ezra. Yeay! Apa kabar Nelly? Baik Pak, apa kabar Pak Yakub? Jadi hari ini kita mau ngobrol apa? Oke, hari ini kita akan ngobrolin, atau saya pengen dengar dan pemirsa juga pengen dengar tentang pendapat dan pandangan dari Bapak karakter kita, Bapak karakter bangsa kita, yaitu Pak Yakub nih, tentang pemilu atau Pilpres di 2024. Wow, serem banget. Iya Pak, justru Pasti ada like and dislike nanti. Nah itu dia, udah mulai sekarang. Kalau sedikit like-nya bagaimana GMCC Podcast? Artinya kita kan tidak cari like, tidak cari viewer, tapi kalau bicara Pilpres kan gereja-gereja biasanya alergi. Iya, tapi ini kan kita bukannya mau memenangkan siapa dari mereka yang mencalonkan, tapi kita pengen tahu pendapat dari Bapak karakter kita karakternya ini. Ya. Iya. Karakter, tapi aku nggak mau bahas karakter masing-masing capres nih. jangan. Iya. Jangan. Tapi secara overall. Yes. Oke. Ya, khususnya kita juga pengen tahu ya dari Pak Yakub, mungkin kita dikasih nasihat atau arahan, bukan arahan ya, tapi pendapat lah, sehingga kita jadi ketika kita masuk ke bilik suara, sudah ada iman mana yang kita pilih. Betul, Pak. Gitu jadi, ya. Oke. Apalagi anak-anak yang di dalam Tuhan ya Pak, kita semua bisa memilih sesuai dengan arahan dan istilahnya kehendak Tuhan. Maunya tuh Roh Kudus benar-benar nuntun kita gitu loh Pak. Tapi paling tidak hari ini Pak Yakub bisa membantu, memberikan pendapat. Istilah apa? Roh Kudus nuntun itu sangat karismatik banget ya. Gitu ya Pak. Jadi kalau nanti kalau nggak bisa dengar suara Kudus malah bingung pilih yang mana. Gitu ya. Gini, justru aku mau tanya, kalau pendapat Nelly sendiri, kita orang Kristen boleh nggak sih berpolitik? Orang Kristen boleh nggak sih berpolitik? Boleh dong Pak. Boleh. Ya kan? Ada partai dulu yang sekarang memang nggak berhasil, ya kan? Sebetulnya kita masih terlibat di dalam pemerintahan karena itu ada di firman Tuhan. Wow, oke. Ya kan? Ya. Nah, kalau dalam rangka itu, sekarang Nelly pingin tahu apa dari Pak Yakub? Oke. Saya pengen tahu nih gini Pak, ini kan masa-masa menjelang Pilpres nih sudah mulai rame gitu ya, terus semua sudah mulai saling menonjolkan karakternya, terus memberikan rencana kerjanya, memberikan janji-janjinya gitu kan, planning ke depannya nanti kalau misalkan mereka dipilih gitu kan. Nah, saya pengen tahu pandangan dari Pak Yakub nih, sekarang mereka udah lagi bergejolak dan saling menonjolkan apa yang mereka janjikan, mereka rencanakan untuk rencana kerjanya itu. Menurut Pak Yakub sendiri gimana? Sebelum masuk ke Indonesia, saya masih mengingatkan kepada saudara sekalian, waktu Presiden Amerika Barack Obama terpilih, dia terpilih karena satu hal saja. Nelly tahu apa? Apa? Dia menjanjikan undang-undang kesehatan untuk segala penduduk Amerika. Sampai yang paling kaya sampai yang paling miskin. Akhirnya beliau menang.
Cuma satu poin itu aja Satu pedang. poin aja. Tapi kenyataannya nggak ada. Dan ketika sudah di atas, beliau cuma bilang, saya mohon maaf karena saya gagal untuk memenuhi janji itu. Banyak hal yang harus diperjuangkan, dan dana dan lain sebagainya, kebijaksanaan. Saya mohon maaf. Tapi dia udah jadi presiden. Apakah cukup capres itu memberikan wawasan, janji, rencana, atau ada karakter yang harus dipahami oleh kita, masyarakat pada umumnya, terutama anak-anak Tuhan? Wow, betul ya Pak ya. Jadi bukan karena kita percaya dengan rencana kerja atau mungkin janji-janji yang diberikan saja ya, tapi harus kita tahu dan kenal mereka secara karakter ya Pak. Kembali-kembalinya manusia itu sendiri kan. Setuju sih. Ya. Ya. Nah ini kayaknya saya jadi host nih. Saya nanya terus. Nggak apa ya, kita komunikasi. Nggak Gini, apa-apa dong Pak. ya, apa sih bedanya pemimpin negara sama pemimpin keluarga? Bedanya ya kalau pemimpin keluarga lebih kecil, lebih sedikit, sementara pemimpin negara itu ya lebih luas. Betul. Saya jadi Nelly. narasumber. Iya. Berhak mendapat hadiah. Jadi sebetulnya kriteria pemimpin, mau negara, mau gubernur, mau wali kota, ya, di atasnya menteri, ya. Menurut saya dia mesti belajar memimpin keluarga. Wow. Wow, ini good point banget Pak. Iya, jadi kalau sampai keluarganya sudah dipimpin dengan baik, itu sudah mencerminkan ya Pak? Gini, ilustrasi yang ini saya sama sekali saya nggak tahu keluarga Pilpres mana, saya nggak tahu. Oke. Sama sekali nggak ada. Nggak ada yang Bapak kenal Iya. kan dari semuanya? Nggak ada. Ada yang kenal dekat nggak Pak? Tahu namanya, saya respect semuanya. Ya, cuman I never know gitu, dan saya tidak terlalu dalam. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya Nelly lihat ada meja direktur berserakan semuanya, ya, dia kalau mau cari barang di mana ya? Dia layak nggak jadi direktur keuangan? Ya nggak layak dong Pak. Orang Kenapa? dia aja menaruh barangnya aja lupa di mana, tidak tahu tempatnya di mana. Ilustrasi itu kena sekali kan? Oke. Keren. Kalau dia tidak bisa mengatur anak-anaknya, bahkan istrinya mungkin, Ya. bisa nggak dia mengatur menterinya, anak buahnya? Good point. Nah, itu nomor satu. Oke. Ya, setia dalam perkara kecil, maka dipercaya perkara yang besar. Wow. Ya, Nelly kenal keluarga saya kan? Kenal dong. Ya yuk. Do I can handle my family? Yes. How about you? I know. Ya, Ya. ya. Makanya kalau saya mau ngomong tentang keluarga, nggak ada rasa bersalah gitu. Mau ada istri, mau ada anak, walk the talk begitu loh. Karena apa yang dilakukan di dalam keluarga bersama-sama dengan istri dan anak-anak, itu juga yang dilakukan di luar sana. Iya, itu dalam dia. memimpin perusahaan, Yes. dalam melakukan untuk usaha-usaha yang lain ya Pak. Ya. Saya tahu beberapa pemirsa berpikir bahwa pasti beda dong, mikir keluarga lebih banyak informal, dan kalau perusahaan atau negara harus ada politik dan lain sebagainya. Itu kan baru pertama. Ya. Yang kedua, harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Mau di keluarga, mau di perusahaan, mau di sosial, mau di negara, leader must have making decision. Wow. Ya kan? Ya. Nah, bagi saya ada seorang pribadi yang sangat saya kagumi ya, karena ada dua orang ibu yang bawa anak dan saling mengaku ini pokoknya anak saya. Dan keputusannya itu fenomenal, Nelly. Ya. Kamu seorang ibu. Raja itu bilang apa? Hulu balang, ambil pedang, belah dua anaknya. Kalau kamu seorang ibu, bagaimana perasaan? Ya sudah, jangan nggak usah saya akuin, biar aja dia yang ambil, salah satu dari Iya. ibu yang tadi mengakui ya Iya. Pak.
Tapi ibu satunya bilang, betul, daripada bertengkar, bunuh aja anak ini. Kalau begitu, ibu aslinya yang mana? Yang merelakan untuk diambil dengan ibu yang satunya. Yes. Pemirsa dan teman-teman GMCC yang saya kasihi, keputusan itu bisa diambil, strategic decision itu bisa dibuat dan dipelajari. Tapi membuat keputusan yang bijaksana, betapa susahnya. Iya, betul. Kalau presiden kan didukung partai tuh, partainya mau A, dia sendiri mau B, ya, menterinya mau C, rakyatnya mau D. Bagaimana itu? Nah, yang disebut bijaksana itu bukan equal. Bagi saya, bijaksana itu dengar baik-baik. Adil ditambah kebenaran. Adil ditambah kebenaran. Ya. Wow, oke. Bagaimana membuat adil? Ya, bisa mengakomodasi sebanyak mungkin semua kepentingan. Ya. Kalau tidak bisa, ya kebenaranlah yang diambil. Oke. Nah, itulah yang sudah terjadi sekarang. Jadi kalau kita mau melihat seorang pemimpin yang berkualitas, itu dari keputusan-keputusan yang diambil. Tapi kan saat ini kan belum terlalu terlihat ya Pak, tindakan dan keputusan-keputusan yang Oh, semua capres itu kan semuanya sudah punya track record. jadi harus Iya. flashback ya, ingat-ingat apa yang pernah Iya, dilakukan. tapi dan jangan dikerjakan. bacanya dari TikTok, dari apa, atau dari TV yang memang TV kan di belakangnya ada kepentingan juga, Oke. ya. Ya. Mulailah dengan minta hikmat dari Tuhan supaya tahu mana yang benar yang salah, Betul. Setuju. ya kan? Ya. Nah, untuk tahu yang benar yang salah itu kuncinya cuma 3. Itu ada di firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 23 24. Yang berguna, ya, yang membangun dan untuk kepentingan orang banyak. Yang berguna, yang membangun untuk Dan kepentingan dengan orang banyak. Nah, itu keputusan bijaksana. Oke. Wow. Nah, yang ketiga tentu saja dia mesti ini ya, punya pikiran yang panjang tuh, visioner. Bisa mikir Indonesia emas 100 tahun lagi, ya kan? Bisa, jangan mikir masa pemerintahan aja, Oke. ya Jadi kan? harus Diponegoro kenapa bisa diingat? Karena dia memikirkan sampai masa sekarang. Kerajaan Mojopahit, Gajah Mada, karena memikirkan sampai masa sekarang. Seorang pemimpin besar harus memikirkan minimal sampai 100 tahun ke depan. Walaupun cuman hanya kalau misalkan ada kesempatan cuma 2 kali ya Pak, 5 tahun dan 5 tahun 10 tahun maksudnya. Iya, itu kan sekarang. Nanti ke depannya kan Nggak tahu. who knows, ya kan? Iya. Gitu loh. Itu yang ketiga ya. Yang keempat tentu saja ada lebih penting daripada martabat, yaitu integritas. Integritas itu antara yang diomongkan, yang dijanjikan, dengan yang dilakukan itu selaras. Walk the talk. Walk the talk. Iya, artinya gini, di keluarga juga begitu. Jangan janjiin istrinya, ntar ulang tahun gua beliin ini, ya anak juga gua bawain kamu apa ke luar negeri atau apa, tapi tiba-tiba nggak ada. Bohong gitu ya. Iya, memang bisa berubah karena situasi. Barack Obama juga begitu. Tetapi yang namanya integritas itu dibangun dari dasar pemikiran logis dan pemikiran prediktif dan pemikiran imajinatif. Wow. Ya. Bisa ngeliat jauh tuh. Kalau memang rasanya gini, kita orang Kristen mau ziarah ke Yerusalem. Ya, udah semua siap-siap. Tapi ketika perang, nah sebelum perang ada nggak intrik-intrik Palestina dan Israel? Ada. Kenapa saya nggak mau kesana lagi? Kayaknya bentar lagi perang. Benar begitu loh. Jadi visioner itu dibangun dari pemikiran logik, pemikiran yang insting ya, prediktif dan imajinatif. Kemudian yang
Tadi 4 ya, sudah 4 ya. 4, yang kelima. Ya. Yang kelima, mau keluarga, mau presiden, mau apa, menurut saya harus asertif. Asertif ya Pak. Ya, asertif itu jujur tapi tegas. Untuk wawancara seperti ini, saya benar-benar dilema ketika harus berbicara netral yang tidak memihak salah satu pilpres. Oke. Tapi mungkin saja yang ahli bisa membaca. Kayaknya Pak Yakub pilihannya itu udah ketahuan dia. Gitu ya. Padahal kagak loh. Makanya saya bandingkan pilihan itu dimulai dari keluarga sampai kepada yang atas. Iya. Nah, tadi Nelly bilang bedanya kalau keluarga ya skop kecil itu skop besar. Bagi saya ada 2 tambahan untuk presiden. Oke. 1, dia mampu regenerasi, mampu memuridkan istilah rohani. Memuridkan siapa? Menterinya. Menterinya memuridkan para gubernur. Para gubernur memuridkan para wali kota memuridkan para camat memuridkan para lurah memuridkan para RW, para RW memuridkan para RT memuridkan masyarakatnya. Mentoring, membapai gitu, mengayomi. Di tempat saya kalau 17-an ya saya ikut duduk ya. Warga di tempat saya itu mayoritas Muslim. Ada yang Buddhis, ada yang Hindu, ada yang Katolik, saya Kristen. Dan kita sama-sama gotong royong dan duduk ngopi, cekakak cikik, cekakak cekokok. Saya nyumbang mainan untuk lomba anak-anak. Oh, seneng sekali. Ya, kalau 17-an jangan malah lari ke luar negeri atau apa, coba membaur. Nah, itu yang disebut apa ya? Turun ke bawah, memuridkan mesti begitu. Dan tentu saja yang terakhir, saudara, kalau untuk presiden ya bagi saya perlu memasang telinga ya, bisa mendengar dengan bijaksana. Wow, iya. Ya, bisa memilih mana yang perlu didengar, mana yang tidak, dan punya intuisi yang cukup tajam untuk membuat keputusannya tidak salah. Nah, itu bisa dibangun melalui kalau dia keluarganya baik, ya, dan menteri-menterinya bisa dipercaya. Seperti Raja Daud itu punya triwira. Ya, dia punya panglima perang juga. Jadi mampu menempatkan orang-orang yang di samping dia, yang bisa memberikan masukan yang benar, yang baik. Bukan hanya yes man. Pak, ini kan zamannya ini kan udah generasinya generasi milenial ya Pak. Jadi nanti nih yang akan punya kesempatan memilih itu udah banyak anak muda nih Pak. Ini kan tadi Bapak kasih 7 poin ini untuk dasar kita bisa menilai dan melihat bibit bebet bobot dari yang akan kita pilih ya Pak. Mungkin secara yang orang-orang dewasa ya oke lah, dia mungkin mengalami dan sadar gitu ya dengan apa yang pernah dilakukan oleh si calon-calon yang memang ada ya Pak ya. Namun bagaimana dengan anak muda yang mungkin agak cuek ya Pak, karena mereka ya tahu kan perkembangan anak-anak milenial itu fokus dengan dirinya sendiri gitu kan. Artinya kemungkinan besar ini anak-anak muda ini justru banyak sekali yang akan punya kesempatan untuk memilih, tapi mungkin dia juga bingung, nggak kenal banget gitu. Nah, ada saran nggak Pak buat mereka Pak? Ada, satu aja. Apa tuh Pak? Bayangkan kalian anak-anak milenial, Gen, kalian itu berdiri di pinggir jurang. No way round, nggak bisa balik. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian memilih untuk jalan sendiri, atau memilih pemandu, pemimpin yang bisa bangun jembatan untuk menyeberangi jurang itu. Ya, kalau kalian tidak memilih, kalian akan hidup di pinggir jurang terus. Atau nyemplung jurang. Pilihlah pemimpin yang bisa membangun jembatan agar kalian bisa menyeberangi jurang itu. Yes. Itu aja. Itu tipsnya buat anak muda, jadi jangan sampai golput. Gini, kan satu suara nggak berpengaruh. Siapa bilang? Ya, 1 miliar nggak ada 1 miliar nggak? Iya.
sekarang nih lagi gencar juga kan Pilpres nih, mulai pada promosi lah istilahnya. Menurut Pak Yakub ya, kalau politik uang tuh gimana Pak dengan orang-orang Kristen yang mungkin ya sekarang ini ada lah ya yang terjadi gitu Pak. Gimana Pak responnya atau pendapat Pak Yakub tentang kalau misalkan politik itu harus Saya masuk ke gereja saya atau orang ditanya, Kristen, terima nggak Pak tuduhnya Pak? seorang ibu lugu sekali di ibadah pagi. Pak Yakub, saya merasa berdosa. Kenapa? Saya dikirimin uang, tapi ketika saya tahu yang ngirimin itu minta saya nyoblos dia, saya kok nggak pas ya Pak gitu. Saya kembalikan nggak uangnya. Saya bilang, yang minta siapa? Saya nggak minta Pak, saya dikasih. Ya udah terima aja. Oh gitu. Boleh ya Pak ya? Loh, Aduh. kalau masalah nyoblos, itu kan hati nurani. Roma 13 ayat 5. Kalau mau nyoblos itu dengan hati nurani, Bukan dengan uang ya Pak? bukan dengan uang. Bukan karena uang. Iya, bukan karena uang. Kalau kamu diberkati ya terima aja buat makan-makan gitu loh. ya? Terus, Pak, enggak dosa loh. Kan itu bohong loh. Emang kamu pernah janji untuk pasti nyoblos dia? Kagak, ya udah. Oh gitu Gini ya? aja Bu, kalau Ibu nggak mau kasih teman Ibu. Bisa gitu Gini ya loh. Pak? Yang melakukan politik uang, dia sendiri Hmm. akan kena dengan uang itu sendiri. Gitu ya Pak? Belum tentu berhasil. Benar sih. Kan banyak sekali ya waktu itu ada pilihan kepala desa gitu ya. Mm-mm. Wah, dikasih uang tapi tiba-tiba dia nggak ada dipilih. Semuanya diminta balik duitnya. Karena takut bangkrut toh Pak. Tapi nggak bisa begitu juga kan gitu. Betul. Kalau menurut saya, kalau ada berkat dikasih kok, kita nggak harus, kecuali siapa yang tidak mau milih saya jangan terima uangnya, ya jangan terima. Nggak ada kan Oke. kalau begitu. Ya, politik uang ya itu bagi saya berkat ya. Nggak apa-apa. Terima aja ya Pak jadinya ya. Iya, Karena yang tidak penting- menjanjikan ya. Iya, kalau disuruh kamu harus, ya jangan. Itu berarti memenjarakan diri kita dengan uang. Satu lagi nih Pak, Ya. kan tadi saya udah bilang spill ya, bahwa sekarang ini kan banyak anak-anak muda juga yang tadi Bapak bilang pokoknya harus milih gitu kan. Bagaimana kalau misalkan dia mungkin tidak mau milih, tapi akhirnya misalkan diarahkan oleh ya keluarga, orang tua, dan lain sebagainya gitu ya, mungkin untuk mengikuti pilihannya gitu loh. Menurut Bapak gimana Pak? Sekarang mungkin kayak Masalahnya dalam populasi behavior gitu. Mhm. yang nggak bisa diarahkan cuma 3%. Gitu ya, Iya. Yang 11% itu ngikut. yang lain makan pizza, gua makan pizza. Sisanya dia lihat situasi. Nah, kalau memang demikian, saran saya cuma satu. Baliklah firman Tuhan. Roma 13 ayat 5. Hati nuranimu ngomong apa? Gini. Ini kan coblosan nih. Oh Tuhan, aku pilih tiga-tiganya, tapi aku tetap harus milih satu. Sebab kalau dicoblos tiga-tiga nggak berlaku tuh ya. Tangannya udah gini, kayaknya nggak damai sejahtera. Gini nggak damai sejahtera. Gini nggak damai sejahtera. Doa lagi, gini lagi. Sampai, ya pokoknya gini aja. Tas gitu pasti ada lah. Gitu ya. Gitu. Oke. Jadi Praktis itu ya? Praktis ya. Iya. Udah langsung dikasih kisi-kisinya dan caranya ya, berdoa di saat masuk ke ruangan untuk nyoblos ya Pak ya. Iya. Kesimpulannya gini. Pemirsa, satu, jangan golput ya. Sip. Karena pemerintahan itu datangnya dari Allah. Ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Pilihlah dengan hati nurani. Ya. Dan percayalah, Roma 13 ayat 1 sampai 7 itu bicara ketaatan kita terhadap pemerintah yang baik maupun buruk. Gimana kalau buruk? Anda baca ayat 6. Tuhan yang bertindak. Amin. Aman kok. Ya. Jadi pilihan kita itu nggak gini loh, nggak menentukan pilihan Allah. Ya. Nah ini agak antagonis ya. Mm-mm. Dengar baik-baik, pilihan kita nggak menentukan pilihan Allah. Yes. Tapi pilihan Allah akan berpengaruh dalam pilihan. Amin. Demikian. Karena semua di bawah kendalinya Tuhan ya. Iya. Dan daripada repot-repot mikir karakter presiden, coba karakter kita sendiri bagaimana? Karena dari awal aku bilang, ngomong presiden masih jauh lah. Di keluarga ini loh bagaimana?
Setuju ya Pak. Jadi Balik-balik istri, ya. jadi suami, jadi anak gitu. Kan 1 sampai 5 itu di keluarga. Terakhir Pak, mau saya minta Bapak memberikan pesan buat para orang Kristen yang akan memilih. Tadi kan udah kasih kesimpulan tuh, tapi pesan lah bagaimana pesan terakhirnya untuk menyampaikan nanti jangan sampai salah pilih, asal pilih gitu ya. Khususnya bagi orang Kristen Pak. Jangan takut salah pilih. Rasanya itu aja. Wow, itu aja Pak. Iya, Jangan takut salah pilih. iya. Kalaupun salah, Tuhan tetap yang menetapkan. Itu dia. Yes, Simple kan? amin. Betul. Oke, demikian pembicaraan kita bersama dengan Pak Yakub Esra, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian diberkati dengan perbincangan kita dalam persiapan kita untuk memilih presiden di tahun 2024. Jadi, jangan sampai golput dan jangan takut salah pilih. Tuhan Yesus memberkati.